Ya pemirsa, lalu apa tujuan utama dari program Polisi Sahabat Anak Polres Boyolali ini? Kita akan berbincang bersama dengan Ibtu Ignatius Andrian Setianto, Kasat Binmas Polres Boyolali, Polda Jawa Tengah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Bapak, apa saja kegiatan atau materi yang diberikan kepada anak-anak dalam kunjungan kali ini Pak? Ya, jadi dalam program Polisi Sahabat Anak ini di Polres Boyolali, kita mengenalkan tugas-tugas kepolisian. Jadi mulai dari sejak dini, anak-anak itu bisa terinspirasi sehingga bisa juga jadi cita-cita mereka. Jadi kita memperkenalkan tugas polisi itu seperti apa, dan kita juga keliling-keliling di Polres Cilegon. Dan yang paling berkesan bagi mereka itu pada saat mereka melihat unit K9, yaitu di situ ada unit-unit K9 anjing anjing helder gitu. Jadi di situ sangat berkesan bagi mereka, sehingga pada saat ditanya siapa yang mau jadi polisi gitu, saya. Pas kita tanya alasannya apa, eh, ya lucu-lucu. Pertama, ya kami ingin nangkep penjahat. Wah, habis itu ada juga, ya saya mau jadi polisi karena bisa pelihara guguk katanya gitu. Jadi di situ kita membuat program ini supaya bisa langsung berinteraksi juga dengan masyarakat, berinteraksi dengan anak-anak biar bisa menginspirasi mereka dan memperkenalkan tugas-tugas dari kepolisian. Baik Bapak, pendekatan seperti apa yang digunakan oleh Polres Boyolali agar anak-anak merasa nyaman dan senang saat berinteraksi dengan polisi Pak? Iya Mbak, jadi pada saat kita uh, melakukan pendekatan dengan anak-anak tersebut karena masih TK dan juga ada juga yang kemarin SD juga, jadi kita edukatif sesuai dengan umur mereka, yaitu lebih banyak bermain-mainnya gitu, lebih banyak berinteraksinya, praktek langsung gitu. Jadi pada saat kunjungan naik, apa, kita ajak dia melihat-lihat kendaraan-kendaraan yang ada di Polres Boyolali gitu. Kemudian bisa merasakan langsung membawa megang-megang tamengnya punya polisi, menggunakan helmnya polisi seperti itu. Jadi berinteraksi langsung, bisa bersentuhan dengan langsung gitu, berbicara ngobrol langsung dengan polisi sehingga harapannya mereka itu bisa menjadi dekat dengan polisi. Jadi kita mau menghapus ajaran-ajaran orang tua dulu misalnya. Kalau misalnya kita mau suapin anak kita, ayo makan gitu. Kalau enggak nanti papa panggilin polisi gitu. Nah, jadi kita mau menghapus itu. Kalau polisi itu menyeramkan, menakutkan gitu, menjadi bahan tekanan untuk anak-anak. Jadi dari program ini kita mau memutarbalikkan fakta yang ada bahwa polisi itu sebenarnya humanis gitu, dan banyak pendekatan yang bisa kita lakukan juga, termasuk jadi tidak hanya orang tua tetapi juga edukatif terhadap anak-anak gitu. Baik Bapak, lalu bagaimana tanggapan dari pihak sekolah atau orang tua terhadap kegiatan polisi sahabat anak ini Pak? Jadi kita mendapat tanggapan yang sangat positif dari orang tua juga, dari guru-guru juga. Jadi beberapa guru juga senang juga didampingi, bisa eh, bercengkrama juga dengan petugas-petugas kepolisian, bisa datang lihat-lihat Polres itu seperti apa. Jadi kalau mungkin orang taunya Polres, kantor polisi itu mungkin orang langsung menakutkan menakutkan gitu kan. Nah, dari sini ternyata tidak, bahwa seru, banyak hal yang positif juga yang bisa pelajari, kita bisa melihat-lihat dari jarak dekat gitu. Jadi kalau orang melihat kendaraan water cannon itu pada saat demo saja gitu. Nah, di sini mereka bisa melihat gitu secara langsung, oh seperti apa sih bagian-bagiannya, apa saja sih dari mobil ini gitu. Dan ada berapa contohnya kayak juga apa namanya, unit K9 itu seperti apa, hewan-hewan apa saja yang dipelihara gitu sama polisi, bisa lihat-lihat gitu. Jadi orang tua juga seneng gitu melihat anak-anaknya bisa, wah, bisa bermain-main di kantor polisi gitu. Dan juga dari guru-gurunya juga sangat positif, ini juga mereka seneng anak-anak bisa datang berkunjung ke kantor Polres Boyolali.
Jadi bahkan uh, ada beberapa sekolah juga sudah mulai bersurat dan menghubungi kami gitu, ingin melaksanakan kegiatan yang sama seperti ini juga. Baik Bapak, lalu apakah ada rencana untuk mengembangkan program ini lebih lanjut, misalnya dengan melibatkan komunitas atau lembaga lain, Pak? Iya, benar. Untuk program ini akan kita kembangkan lebih lanjut. Sebenarnya saya sebagai Kasat Binmas ingin tugas utamanya itu pemolisian masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa setiap individu masing-masing masyarakat itu bisa menjadi polisi bagi diri mereka sendiri. Jadi karena polisi ini keterbatasan jumlahnya dan tidak bisa merangkul seluruh masyarakat yang ada, sehingga harapannya setiap individu masyarakat itu bisa menjadi polisi diri mereka sendiri, dan juga secara dan dikumpulkan bisa menjadi komunitas komunitas-komunitas yang positif gitu, seperti FKUB gitu, komunitas kemudian yang bisa kita kumpulkan juga gitu. Nanti harapannya sekolah-sekolah itu nanti akan adanya komunitas juga gitu. Jadi pada saat kita menyampaikan pesan kepada masyarakat, kepada anak-anak juga, itu bisa tersampaikan semuanya. Dan juga kita bisa uh, untuk mengurangi juga tugas beban dari kepolisian gitu. Karena masyarakat ini sudah terbentuk karakternya, sudah terbentuk bahwa kita sama-sama saling menjaga, kita sama-sama saling mempertahankan kondusivitas yang ada di wilayah mereka masing-masing. Baik Bapak, lalu apa harapan Bapak kepada anak-anak yang mengikuti kegiatan ini Pak, serta kepada masyarakat luas terhadap peran polisi di tengah kehidupan mereka Pak? Ya, betul. Kalau harapan kita itu bagaimana bisa menjaga agar anak-anak kita nanti, adik-adik kita nanti, itu kualitasnya bisa terjaga dan bahkan lebih baik dari kita. Semua yang kita lakukan, keamanan, kondusivitas, keberlangsungan yang ada, itu percuma kalau generasi penerusnya kita tidak mendukung atau bahkan jadi merusak dan menghancurkan semua usaha yang sudah kita lakukan. Jadi ini harapan kita untuk adik-adik semua, untuk anak-anak kita nanti, harapannya untuk apalagi untuk menuju Indonesia Emas, kita mensukseskan program presiden kita, yaitu dengan kita mulai membentuk generasi-generasi penerus kita supaya bisa pada saat nanti 2045 nanti bisa mencapai tujuan Indonesia, yaitu Indonesia Emas, yaitu kita bentuk dari generasi-generasi sekarang, yaitu adik-adik kita, anak-anak kita gitu. Baik Bapak, dapat sampaikan pesan-pesan kepada pemirsa Polri TV yang sedang menonton live ini Pak. Iya, jadi untuk Bapak Ibu semua beserta adik-adik semua, mari kita ciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Kita saling menjaga. Kita menjadi polisi dari diri kita masing-masing. Jadi tidak harus perlu menunggu polisi hadir atau kita harus menjaga polisi harus berpatroli. Tidak, kita menjadi polisi dari diri kita masing-masing gitu. Kita bisa menjaga bersama-sama, kerjasama supaya menciptakan keamanan dan ketertiban yang ada di sekitar kita. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kasat Binmas Polres Boyolali, Polda Jawa Tengah, Ibtu Ignatius Andrian Setianto. Setelah bergabung bersama kami di Polri TV, selamat siang dan salam presisi. Salam presisi.